Assalamualaikum, Sobat Pejuang. Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas kisah menarik tentang seorang tokoh yang luar biasa. Kiai Haji Raden Muhaimin Gunardo. Siapa sangka, Kiai Muhaimin ternyata bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga seorang pendekar yang memiliki perjalanan hidup yang sangat inspiratif. Jangan lewatkan cerita seru dan penuh pelajaran berharga ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Kiai Raden Muhaimin Gunardo pernah bercerita di hadapan para pendekar pencak silat Pagar Nusa Jawa Tengah, dirinya punya kenangan yang tak terlupakan saat tinggal di pondok pesantren. Tapi jangan dicontoh ya, waktu itu saya pernah kehabisan bekal untuk mondok. Nah, ada mobil yang lewat. Saya nyebrang sambil lari. Dan badan saya kelindes mobil. Pemilik mobilnya berhenti membantu saya. Dia angkat badan saya, langsung saya berdiri. Kamu nggak apa-apa? Ayo kita ke rumah sakit, ajak pemilik mobil. Saya jawab, nggak usah pak. Biar saya ke rumah sakit saja sendiri. Saya masih bisa jalan kok. Karena ketakutan, pemilik mobil yang menabrak saya itu memberikan sejumlah uang yang cukup banyak. Dalam hati saya, alhamdulillah, dapat uang, bisa untuk bekal tambahan di pesantren. Kenang, Bah. Muhaiminan sambil tertawa kecil dan meminta agar perbuatannya saat muda sebagai santri itu tidak boleh diikuti. Itu si kepepet, sudah kehabisan bekal, tambah Mbah Muhaiminan. Ternyata, Mbah Muhaiminan bukan sekadar pendekar jago silat, tapi sejak usia muda, ia juga menguasai ilmu kanuragan, sehingga tidak mempan oleh senjata tajam dan benda-benda keras yang berat. Beliau juga bisa memperagakan jurus-jurus silat yang indah dan mematikan bagi lawannya. Salah satu ilmu andalan beliau adalah Sastra Birawa, yaitu ilmu perpaduan silat dan ilmu tenaga dalam yang dapat memecahkan benda keras dari jarak jauh, seperti ilmu yang dimiliki Mahesa Jenar. Mbah Muhaiminan juga dikenal sebagai tokoh penyepuh bambu runcing dan tarikoh Syadzaliyah. Beliau adalah seorang mursid tarikoh yang karismatik dan pendiri pondok pesantren Kiai Parak Bambu Runcing, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Tidak hanya memiliki keilmuan agama dan kanuragan yang mumpuni, Mbah Muhaiminan juga bukan orang biasa. Ia terlahir dari darah tokoh pejuang dan penyebar Islam, serta keturunan Raden Santri Gunung Pring Muntilan, seorang waliullah yang garis nasabnya masih tersambung hingga Pangeran Diponegoro. Dari jalur ayah, Mbah Muhaiminan adalah putra dari Raden Abu Hasan, Kiai Haji Sumomi Hardo, yang keturunannya langsung berasal dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, sedangkan nasab dari pihak ibundanya, Hajah Mahwiyah, adalah putri Kiai Badrun, tokoh agama yang berpengaruh di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Mbah Muhaiminan adalah santri Al-Maghfurlah Kiai Haji Dalhar alias Mbah Dalhar, pesantren Watu Congol, Magelang. Sang guru merupakan seorang ulama besar yang pernah mengasingkan diri, beribadah di Gua Hira, dan kemudian dikenal sebagai mursid tarekat Syadziliyah yang termasyur. Dari sinilah perjalanan Mbah Muhaiminan dalam menimba ilmu dimulai hingga namanya termasyur di Indonesia sebagai tokoh yang disegani dan tergolong kiai langitan. Tak cukup belajar di satu tempat. Semakin banyak ilmu yang ia kuasai, semakin haus untuk mendapatkannya. Selesai dari Watu Congol, Mbah Muhaiminan muda melanjutkan pengembaraannya dalam menuntut ilmu kepada Kiai Haji Maksum Lasem, Rembang, Kiai Muhajir di Bendopare, Kediri, lalu ke pesantren Tebu Ireng, Jombang di bawah asuhan langsung Hadratus Syaihi Yai Haji Hashim Asyari. Ia bertatap muka dan belajar langsung dengan muasis Nahdlatul Ulama yang juga murid Syekh Khalil Bangkalan dan Mbah Soleh Darat, Semarang. Mbah Muhaiminan belajar tarikah Syadziliyah bersanad dari para gurunya yang diperkirakan telah masuk ke Jawa sejak zaman Wali Songo oleh Sunan Gunung Jati, Cirebon. Catatan lain memperkirakan bahwa tarikah Syadziliyah masuk ke Jawa Timur pada penghujung abad 18, yang dibawa oleh Mbah Mesir atau Syekh Maulana Abdul Qadir Khairi As-Sakandari, seorang ulama asal Iskandariyah Mesir yang kini dimakamkan di makam Aulia Desa Tambak, Kelurahan Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur,
Penyebaran Tariqah Syadziliyah di Solo. Pada awal abad 19, dengan banyaknya para pengikutnya dari golongan bangsawan dan kerajaan, selain diajarkan oleh Sunan Gunung Jati tersebar luas juga ketika para santri dari Solo yang belajar di Makkah dan Madinah pulang ke tanah air. Generasi awal yang menjadi mursyidnya yaitu Kiai Haji Idris, pendiri pesantren Jamsaren, Solo, yang mendapatkan ijazah kemursidannya dari Syekh Muhammad Soleh, seorang mufti mazhab Hanafi di Makkah. Sementara guru-guru mursyid Syadziliyah Jawa lainnya belajar pada generasi sesudah Syekh Syalih, yakni Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram, ulama Haramain asal Banyumas, Jawa Tengah. Ulama Jawa yang berguru Tariqah Syadziliyah kepada Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram antara lain Kiai Haji Muhammad Dalhar Watu Congol, Muntilan Kiai Siroje Payaman, Magelang Kiai Haji Ahmad Ngadirejo, Klaten Kiai Abdullah bin Abdul Muthalib, Kaliwung Kendal Sayyid Abdurrahman bin Ibrahim, Al-Jilani Al-Hasani Syekh Abdul Kafi, ketiga Sumolangu, Kebumen Kiai Abdul Malik, Sokaraja, Banyumas dari Mbah Dalhar ijazah kemursidan itu turun kepada putranya, Kiai Haji Ahmad Abdul Haq Bahmat Watu Congol Abuya. Dimyati atau yang dikenal dengan Bahdim dari Cidahu Pandeglang Banten dan Kiai Iskandar, salah tiga yang mendapat ijazah langsung saat jadi santrinya Mbah Dalhar Watu Congol melalui jalur Kiai Haji Ahmad Ngadirejo. Ijazah kemursidan kemudian diturunkan kepada K. Hari Abdul Rozak Tremas, kemudian diteruskan kepada Kiai Haji Mustaqim Tulungagung. Kemursidan Kiai Mustaqim dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Tarekat Agung Pesulukan Tulungagung. Saat ini kemursidan di pondok pesantren Tarekat Agung dipegang oleh Kiai Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan Gus Saledin, putra Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim. Selain mewariskan ijazah kemursidan, Mbah Kiai Mustaqim juga mengangkat beberapa khalifah. Salah satu khalifah Kiai Mustaqim yang paling terkenal dan legendaris adalah Kiai Abdul Hamid Kajoran. Menjelang wafatnya, Mbah Hamid Kajoran menghadap Kiai Mustaqim dan meminta gurunya tersebut untuk mengangkat Kiai Haji Raden Muhaiminan Gunardo Parakan Temanggung sebagai khalifah Tariqah Syadziliyah, menggantikannya Mbah Muhaiminan Gunardo Parakan. Selain mursid, juga menjadi penerus semangat perjuangan bambu runcing. Ia sangat peduli pada gonjang-ganjing bangsa, maka ia pun berkeliling tanah air memimpin istighotsah, menghibur umat, dan memberikan nasihat kepada pemerintah. Dengan aktivitasnya yang padat, orang seakan tak percaya bahwa usianya telah melampaui 83 tahun. Pembacaan doa-doa istighotsah yang baru selesai sepertinya tak menyisakan keletihan di wajahnya yang selalu segar. Pengasuh pesantren Kiai Parak Bambu Runcing, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, ini memang luar biasa. Kakeknya, Mbah Muhaiminan, yaitu Raden Santri, adalah salah seorang wali yang masih keturunan Pangeran Diponegoro. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Bambu Runcing Parakan, sebuah pesantren yang dikenal sebagai pusat pendekar pada zaman perjuangan Indonesia. Di pesantren yang didirikan oleh kakek beliau, inilah nama senjata tradisional bambu runcing menjadi sangat terkenal dan ditakuti oleh penjajah Belanda. Pada zaman perjuangan, para pendekar sering berkumpul di pesantren Parakan untuk mengatur strategi perjuangan melawan Belanda sekaligus diajarkan berbagai macam ilmu hikmah. Setiap kali berangkat berjuang, selain ilmu bela diri, para pendekar juga dibekali dengan senjata yaitu bambu runcing. Namun, bambu runcing ini bukan sembarang bambu runcing. Karena senjata ini telah diberi asma oleh Kiai. Konon, setiap kali dilemparkan, bambu runcing ini tidak hanya dapat membunuh lawan, tetapi juga dapat meledak seperti bom. Itulah salah satu karomah Kiai Parakan, sehingga bambu runcing menjadi sangat terkenal di seluruh Indonesia dan ditakuti penjajah Belanda. Dari sinilah ilmu kanuragan mengalir ke sang cucu, yaitu Mbah Muhaiminan. Kini, Mbah Muhaiminan sudah tiada, namun ilmu yang diwariskannya kepada santrinya dan umat tidak akan padam, akan terus mengalir menjadi pahala kebaikannya
dan tidak akan lekang terhapus oleh zaman. Demikianlah kisah inspiratif dari Kiai Haji Raden Mohaimin Gunardo, seorang tokoh yang luar biasa. Tidak hanya dalam ilmu agama dan kanuragan, tetapi juga dalam dedikasi beliau untuk perjuangan bangsa. Semoga kisah beliau bisa memberikan kita semua inspirasi dan motivasi untuk terus berjuang, baik dalam ilmu maupun kehidupan sehari-hari. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan pastikan untuk subscribe jika belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.